Kembali ke 3200 tahun yang lalu, selama puluhan tahun, Raja Messini yaitu Agamemnon berhasil membuat hampir seluruh daratan Yunani menjadi sekutunya dan hanya kerajaan Tesali yang belum dia tundukkan. Saingan terkuat Yunani pada waktu itu adalah kerajaan Troya dan Agamemnon juga sangat berambisi untuk menguasainya. Yunani memiliki salah satu pasukan paling kuat bernama Achilles. Namun, Achilles ini tidak pernah tunduk kepada Agamemnon. Skene awal memperlihatkan Agamemnon dan pasukannya yang akan berperang melawan kerajaan Tesali, agar ia benar-benar menguasai seluruh daratan Yunani. Tapi, karena mereka sudah terlalu sering berperang dan sudah terlalu banyak prajurit dari kedua kubu yang tewas, Agamemnon lalu membuat kesepakatan dengan Raja Tesali untuk menduelkan prajurit terbaik mereka. Jika Tesali menang, maka Agamemnon tidak akan mengusik wilayah Tesali lagi. Namun, jika Tesali yang kalah, maka Tesali harus tunduk kepadanya. Mendengar hal itu, Raja Tesali pun menyetujuinya dan langsung memanggil Grius sebagai prajurit terbaiknya, yang ukuran tubuhnya nampak membagongkan. Ngeri-ngeri sedap ini sob. Agamemnon pun juga lalu memanggil Achilles, namun dia sedang tidak berada dalam pasukannya. Dan setelah dicari, ternyata Achilles baru saja bermain dengan dua mbak-mbak sekaligus. Wah, menurut kabar yang beredar, Achilles memiliki seorang ibu yang merupakan dewi dan ia tidak bisa mati. Namun, Achilles menganggap dirinya hanyalah manusia biasa yang juga butuh perisai dan pedang. Tak lama, Achilles pun akhirnya datang ke tempat peperangan tersebut. Sesampainya di lokasi peperangan, di sini terlihat jelas bahwa Achilles merupakan orang yang tidak bisa diatur, bahkan oleh seorang raja sekalipun, yang membuat Agamemnon semakin jengkel melihatnya. Tak lama setelah itu, duel antara prajurit terbaik dua kerajaan itu akhirnya berlangsung. Hanya dalam sekali serangan, Achilles mampu menumbangkan lawannya tersebut. Dan kini, Yunani sudah benar-benar dikuasai oleh Agamemnon. Adegan selanjutnya berpindah ke Raja Sparta yang bernama Menelaus. Terlihat, ia memiliki seorang istri muda yang cantik jelita bernama Helen. Mereka terlihat sedang merayakan sebuah pesta karena kerajaan Troya dan kerajaan Sparta sudah berdamai dan menjadi sekutu. Kerajaan Troya memiliki dua pangeran, yakni Pangeran Peris dan Hektor. Di sini diceritakan Peris belum memiliki pengalaman perang sama sekali, sedangkan Hektor adalah seorang prajurit terkuat dengan keahlian pedang yang dimiliki oleh kerajaan Troya. Ternyata, diam-diam si Paris berani memusik rumput tetangga, di mana di sini Helen berselingkuh dengan Paris dan sudah sering melakukan hubungan secara diam-diam. Walaupun Paris tidak memiliki bakat dan pengalaman dalam berperang, namun ternyata, ia memiliki bakat dalam merebut istri orang. Helen dan Paris telah benar-benar dibutakan oleh cinta. Hektor yang mulai tahu akan hubungan terlarang adiknya tersebut, mulai memperingati Paris bahwasanya ia tidak akan segan-segan membunuh Paris jika ulahnya ini sampai membuat kerajaan Troya terancam bahaya. Keesokan harinya, terlihat kapal prajurit Troya yang hendak berlayar menuju bangsanya. Ternyata pada saat itu juga, Paris nekat membawa Helen, yang tak lain adalah istri dari Raja Sparta. Bahayanya, Hektor yang mengetahui hal tersebut akhirnya marah besar karena kebodohan sang adik. Sudah bertahun-tahun ayah mereka mengusahakan perdamaian dengan Sparta. Dan sekarang, Paris malah mengacaukannya sob. Kembali ke kerajaan Sparta, Menelaus yang mengetahui istrinya dibawa pergi oleh Paris, benar-benar murka. Ia pun segera pergi menemui Raja Agamemnon yang ternyata adalah saudara kandungnya. Menelaus merasa kehormatannya sudah dinodahi oleh bangsa Troya. Ia lalu meminta Agamemnon untuk berperang bersamanya melawan Troya. Di sini diketahui bahwa kabarnya, prajurit Troya tidak pernah terkalahkan. Maka dari itu, Agamemnon akan membawa seluruh prajurit Yunani untuk melawan Troya. Penasihatnya yang bernama Nestor mengatakan jika mereka butuh sosok Achilles dan 50 pasukan terbaiknya, untuk memenangkan pertempuran sebesar ini sob. Tapi Agamemnon yang sangat membenci Achilles menolak saran dari Nestor karena Achilles tidak bisa dikendalikan dan dia tidak pernah tunduk kepada siapapun. Namun,
Karena begitu banyak pertimbangan dan juga Achilles selalu berhasil memenangkan peperangan, akhirnya dengan sangat terpaksa, ia harus memanggil Achilles. Keesokan harinya, putusan dikirimkan untuk menjemput Raja Ithaka yang bernama Odysseus karena diketahui bahwa satu-satunya orang yang dihormati oleh Achilles adalah Odysseus. Agar Achilles mau ikut berperang, Odysseus pun mendatangi Achilles, yang sedang melatih kemampuan pedang Patroclus, yang tidak lain adalah sepupu kesayangannya. Di sini, Achilles tidak ingin berperang untuk Agamemnon. Selain itu, perang ini juga dipicu karena pencurian istri raja, yang bukan urusan Achilles sama sekali. Odysseus selalu mengatakan jika ia tidak perlu berperang untuk Agamemnon, tapi berperanglah untuk Yunani dan untuk dirinya. Dan tak hanya itu, Odysseus juga memanas-manasinya bahwa Troya memiliki Pangeran Hektor yang konon katanya sangat kuat. Bahkan, prajurit terkuat Yunani tidak akan bisa mengalahkannya. Nah kan, meledaklah Achilles. Achilles pun lalu menemui ibunya. Di sini, ibunya ingin Achilles ikut berperang agar namanya bisa diingat oleh dunia. Karena perang Troya adalah peperangan yang besar. Dan pada akhirnya, Achilles pun memutuskan untuk ikut berperang. Scene berpindah ke kerajaan Troya. Terlihat, Raja Troya yang bernama Priam, yang tak lain adalah ayah dari Hektor dan Paris, menyambut kedatangan mereka serta calon istri dari Paris. Hektor lalu mendatangi istrinya yang bernama Andromache dan bayi laki-lakinya yang baru lahir. Tak lama, datanglah seorang gadis cantik yang bernama Briseis, sepupu dari Hektor dan Paris. Malam harinya, Hektor bertemu dengan ayahnya dan ia ingin agar Helen dipulangkan ke Sparta. Tapi Raja Pren tidak setuju, karena Paris pasti akan mengikutinya juga. Hektor pun mengatakan, jika Sparta dan Yunani akan menyerang Troya, maka Troya tidak akan bisa menang melawan mereka. Namun, Priam tetap percaya bahwa dinding kokoh kerajaannya tidak akan bisa ditembus. Dan Priam juga meyakini bahwa Dewa Apollo, yakni dewa yang disembah oleh bangsa Troya akan melindungi mereka. Keesokan harinya prajurit-prajurit Troya terlihat sedang bersiap-siap untuk menyambut hari peperangan. Pertahanan pun mereka buat di sepanjang pesisir pantai, dan juga membuat senjata-senjata baru. Sampai akhirnya, 1.000 kapal Yunani beserta 50.000 pasukannya sudah terlihat mendekati bibir pantai. Terlihat, kapal Achilles yang ditumpangi oleh 50 pasukan terkuatnya sudah mendahului ribuan kapal di belakangnya. Mereka akan menyerang duluan tanpa mengikuti perintah dari Agamemnon. Meskipun Patroclus sangat ingin ikut berperang, tapi Achilles merasa sepupunya itu masih belum siap dan ia pun diminta untuk menjaga kapal. Sebab, jika ia ikut berperang, maka Achilles tidak akan bisa fokus dan hanya memikirkan sepupu kesayangannya itu. Berpindah ke Pangeran Hektor. Terlihat, ia memerintahkan pasukannya untuk membawa warga ke dalam benteng kota. Dan mereka pun siap untuk berperang. Troya adalah ibu untuk kita semua. Dan mempertahankan negara Anda. Saya telah hidup dengan kode. Pertahankan Tuhan. Berjuang untuk dia. Jogja. Begitu pula dengan Achilles yang mempersiapkan pasukan Myrmidon, yakni sebutan untuk 50 prajurit terkuatnya. Ia lalu berpidato bahwa ia lebih baik bertarung bersama mereka daripada bersama ribuan prajurit lain. Akhirnya, peperangan di pesisir pantai pun dimulai. Dan mau mati. Tanpa bantuan 1.000 kapal, pasukan Myrmidon berhasil membunuh banyak pasukan Troya, dan bahkan mereka dipukul mundur kembali ke kota. Achilles lalu memerintahkan anak guanya untuk menjarah harta di kuil pendeta. Di sini, Achilles juga tidak takut dengan dewa penjaga Troya, yaitu Dewa Apollo. Tak lama kemudian, datanglah Pangeran Hektor bersama beberapa prajurit Troya. Pasukan Hektor yang masuk ke dalam kuil, langsung diserbu oleh pasukan Myrmidon. Hektor lalu menentang Achilles untuk berduel, tapi Achilles masih belum mau bertarung sekarang. Karena menurutnya, tidak akan ada yang menyaksikan kematian Hektor. Dan tidak membutuhkan waktu lama, seluruh pasukan Hektor pun telah dibantai. Achilles pun lalu membebaskan Hektor dan mengusirnya dari sana.
Ia beranggapan bahwa masih terlalu dini untuk membunuh sang pangeran. Lanjut Sob, tangan kanan Achilles yang bernama Eudorus menunjukkan Briseis yang telah ditangkap oleh para prajurit di kuil. Dengan maksud, mana tahu perempuan ini bisa memuaskan hasrat Achilles setelah peperangan. Di sini, Briseis tidak terima karena Achilles membunuh para pendeta Apollo, tapi ternyata Achilles selama berperang tidak pernah membunuh pendeta satupun. Dengan kata lain, yang membunuh para pendeta itu adalah anak buahnya. Prajurit-prajurit Yunani lalu membuat benteng di pesisir pantai, serta para raja dari berbagai wilayah di Yunani memberikan hadiah ke Agamemnon atas kemenangan pertamanya dengan menguasai pantai Troya. Melihat Achilles yang ikut hadir dalam pertemuan itu, Agamemnon lalu meminta mereka semua agar keluar karena ia ingin berbicara empat mata dengan Achilles. Di sini Agamemnon menegaskan bahwa para raja tidak akan tunduk di hadapan Achilles dan nama yang akan dikenang sejarah bukanlah Achilles yang hanya seorang prajurit melainkan raja dari segala raja yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Agamemnon juga semakin memanas-manasi Achilles dengan mengatakan ia akan bersenang-senang bersama Briseis. Dan saat itu juga, Achilles tampak berusaha untuk melindungi Briseis. Achilles di sini terlihat sudah sangat muak dengan Agamemnon. Bahkan, dia berjanji sebelum ia mati, dia ingin tersenyum melihat mayat Agamemnon berpindah ke dalam kerajaan Troya. Malam itu, Troya berduka atas kematian banyak prajuritnya. Para pendeta dan bangsawan yakin dinding Troya tidak akan bisa dilewati dan mereka akan memenangkan peperangan ini. Karena mereka punya pemanah-pemanah hebat dan juga Pangeran Hektor sebagai prajurit terbaik kerajaan Troya. Di tengah perbincangan itu, Sok, Paris tiba-tiba angkat suara dengan berkata bahwa ia tidak ingin perang ini dilanjutkan. Karena dia yang memulai masalah ini. Maka besok pagi, dia akan mengajak duel Menelaus untuk mendapatkan Helen. Malam harinya, Paris menemui Raja Priam dan berkata cintanya kepada Helen sama seperti ayahnya mencintai Troya. Raja Priam pun lalu memberikan pedang bersejarah Troya untuk pertarungannya besok. Di sisi lain, Andromache tidak ingin kehilangan Hektor karena tujuan Yunani bukanlah untuk mengalahkan Paris, melainkan Troya, dan membunuh Hektor sebagai prajurit terkuat di sana. Selepas dari itu, ketika Hektor hendak menemui Paris, dia melihat Helen yang akan kabur. Ternyata, ia ingin menyerahkan diri ke Menelaus. Ia merasa bersalah karena sudah banyak orang yang tewas karena dirinya. Tapi, Hektor menghentikannya karena perbuatan itu sia-sia. Sebab, Agamemnon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya. Keesokan harinya, prajurit Yunani bersiap untuk berperang. Tetapi Achilles yang masih emosi terhadap Raja Agamemnon, tidak ingin pasukannya ikut serta dalam perang itu. Sampai Agamemnon memohon kepadanya untuk ikut berperang. Di sisi lain, para prajurit Troya terlihat sudah bersiap. Paris pun juga sudah sangat yakin dengan keputusannya. Dan Priam tidak menyalahkan Helen atas kejadian ini. Sebab menurutnya, ini semua terjadi karena kehendak dewa. Lalu tiba-tiba puluhan ribu pasukan Yunani pun bermunculan dan tepat telah berada di depan benteng Troya. Para pemimpin dari dua kubu tersebut pun lalu bertemu. Agamemnon pun berkata, jika ingin berdamai, ia ingin Helen dikembalikan dan Troya harus tunduk kepadanya. Mendengar itu, Hektor pun langsung menolaknya karena tidak ada satupun putra Troya yang tunduk pada penguasa asing. Paris lalu mengajak Menelaus berduel untuk mendapatkan Helen dan setelah itu, perang harus berakhir. Awalnya, Agamemnon tidak setuju dengan itu karena tujuan utamanya adalah untuk menguasai Troya. Tetapi, Menelaus menegaskan ia ingin membalaskan dendamnya dan ketika Paris sudah dikalahkan, Yunani bisa langsung menyerbu Troya. Duel pun akhirnya berlangsung. Paris yang memang tidak punya pengalaman bertarung dan tidak pernah membunuh orang satupun, benar-benar kewalahan menghadapi Menelaus. Beberapa kali ia terjatuh dan mencoba bangkit dalam keadaan oleng. Hingga akhirnya, dia pun sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan dan memilih berlindung di kakaknya. Dan pada akhirnya, perjuangan sudah selesai. Melihat itu,
Agamemnon sangat murka. Pasukan Yunani pun mulai menyerang. Tapi, karena prajurit Troya terus bertahan di tembok raksasanya, jelas itu tidak menguntungkan pihak Yunani. Banyak prajurit Yunani tewas karena terkena panah dari atas. Lalu, Hektor pun menyerang Ajax, yakni salah satu prajurit terkuat selain Achilles. Duel pun terjadi di sana. Terlihat, Hektor cukup kewalahan dibuat Ajax karena kekuatannya bag Hercules. Namun syukur, Dewi Fortuna masih berpihak pada Hektor. Dan ia pun akhirnya berhasil membunuh Ajax, si pria perkasa itu. Karena semakin banyak prajurit Yunani yang terbunuh, Agamemnon pun memutuskan untuk mundur. Setelah perang hari itu selesai, mereka mulai mengambil mayat-mayat prajurit untuk dikremasi. Agamemnon berjanji kepada adiknya untuk menaklukkan dan membakar Troya. Dalam situasi ini, moral prajurit-prajurit Yunani sudah benar-benar jatuh dan mereka butuh sosok Achilles untuk membangkitkan moral prajurit mereka. Tapi karena Agamemnon yang masih tidak mau menemui Achilles, maka Odysseuslah yang akan membujuknya. Malam itu, Briseis ternyata hendak diperkeos oleh prajurit-prajurit Yunani. Beruntungnya, Achilles tiba-tiba datang dan menolongnya. Di dalam tendanya, Achilles memberikan pandangannya ke Briseis bahwa tidak ada yang namanya dewa. Lalu, ketika Achilles tertidur, tiba-tiba Briseis berniat untuk menggorok leher Achilles. Achilles yang menyadari hal itu sengaja tidak melawan karena dia percaya semua orang pasti akan mati. Dan tiba-tiba yang terjadi malah Achilles yang menancapkan tombak full itemnya ke Briseis. Dan sejak saat itu benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Esok paginya, Odysseus datang dan membujuk Achilles untuk ikut berperang, karena prajurit-prajurit Yunani benar-benar membutuhkan sosoknya saat ini. Namun, Achilles tetap memutuskan untuk pulang besok pagi bersama pasukan Myrmidionnya. Dalam istana Troya, para pendeta dan bangsawan menyarankan untuk segera menyerang Yunani, karena moral musuh sudah hancur. Meskipun Hektor menahan ambisi mereka karena pasukan Achilles tidak ikut berperang sebelumnya, tapi Priam lebih mempercayai perkataan para pendeta yang meramalkan kemenangan bagi Troya. Achilles yang terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu dan ternyata pada waktu itu Troya menyerang saat pagi buta. Prajurit Yunani yang tak menyangka hal itu pun merasa terkaget-kaget. Mereka pun langsung bersiap untuk berperang. Namun, pasukan Troya sudah bersiap, bahkan menyerang terlebih dahulu. Prajurit Troya mengepung pantai dengan puluhan ribu prajuritnya sambil terus memukul-mukul perisai dan tombaknya agar mental pasukan Yunani semakin down. Sampai akhirnya, Achilles bersama 50 pasukan Myrmidionnya muncul. Dan ia pun lalu berduel dengan Hektor. Semua prajurit pun menyaksikan duel mereka. Yang ternyata, itu bukanlah Achilles, melainkan Patroklos sepupu dari Achilles. Lalu perang pun berakhir. Achilles ternyata masih ada di dalam tendanya. Dan ketika Achilles tahu sepupunya Patroklos tewas di tangan Hektor, Achilles benar-benar sangat marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Achilles pun lalu mengkremasi sepupunya tersebut dengan penuh rasa dendam di dalam hatinya. Di istana, Hektor lalu memberitahukan istrinya jalan tembus menuju ke Gunung Aida, tempat yang aman untuk kabur. Dan Andromache harus membawa warga sebanyak yang ia bisa. Hektor juga memberitahukan bahwa ini untuk berjaga-jaga jika nanti Yunani sudah menyerang dan dirinya akan mati. Karena Yunani pasti akan datang untuk membunuh semua orang, bahkan menjadikan para wanita sebagai budak. Berpindah ke Paris, sejak kekalahannya saat duel. Kini, Paris berlatih memanah untuk menghilangkan rasa kesal di dalam hatinya. Keesokan harinya, Achilles berniat pergi sendirian ke Troya untuk membalas perbuatan Hektor. Briseis berusaha untuk menghentikannya, tapi Achilles yang emosinya sudah sampai ke ubun-ubun, sudah tidak peduli. Dan sesampainya Achilles di benteng besar kerajaan Troya, sebelum berduel, Hektor meminta maaf atas semua kesalahan yang selama ini ia perbuat kepada ayahnya. Dan tak lupa ia juga mengucapkan salam perpisahan kepada adiknya Paris, serta mencium anak dan istrinya tercinta.
Hektor yang juga merupakan prajurit terbaik dari kerajaan Troya pun akhirnya keluar dari benteng raksasa tersebut. Ia lalu meminta kesepakatan bahwa siapapun yang menang nantinya akan membiarkan yang kalah dimakamkan secara terhormat. Namun Achilles dengan emosinya sama sekali sudah tidak mempedulikan omongannya dan berkata prajurit tidak berhak membuat kesepakatan dengan singa. Duel antara prajurit terbaik Yunani melawan prajurit ahli pedang Troi pun tak terelakkan lagi. Pembuktian dua prajurit terkuat akhirnya berlangsung. Pada awalnya, mereka bertarung nampak seimbang. Namun akhirnya, Achilles berhasil menguasai pertarungan dengan mudah. Sampai akhirnya, duel itu pun berhasil dimenangkan oleh Achilles. Setelah itu, Achilles pun pergi dari sana dengan menyeret mayat Hektor menggunakan kereta kuda sambil terus menatap ke arah kerajaan Troya. Malam harinya, Raja Prem yang terlihat diam-diam melunduk masuk ke tenda Achilles. Ia memohon agar mayat anaknya dikembalikan kepadanya untuk dimakamkan secara layak. Prime pun berkata bahwa Achilles sudah merampas nyawa anaknya dan beruntunglah ayah Achilles yang sudah meninggal saat Achilles masih hidup tidak seperti dirinya yang menyaksikan kematian anaknya sendiri. Raja Prime meminta Achilles membiarkan dirinya memandikan serta mendoakan lalu memakamkan anaknya. Meskipun mereka tetap menjadi musuh, tetapi musuh juga harus setidaknya menunjukkan rasa penghormatan. Mendengar hal itu, Achilles pun merasa tersentuh dan akhirnya ia membiarkan Raja Prine membawa jasad anaknya. Achilles juga berkata kalau Hektor adalah musuh paling tangguh yang pernah dihadapinya. Berhubung upacara pemakaman berlangsung selama 12 hari, Achilles pun mengatakan bahwa Yunani tidak akan menyerang Troya dalam 12 hari ke depan. Dan tak hanya itu sob, kini Briseis juga dibebaskan serta dibiarkan pulang bersama Raja Priam. Tak lupa Achilles memberikan sebuah kalung kepada Briseis. Achilles memuji Raja Priam bahwa ia adalah raja yang jauh lebih baik dibandingkan Raja Yunani saat ini. Dan upacara pemakaman Hektor pun dilaksanakan. Odysseus yang melihat prajurit sedang mengukir mainan kayu berbentuk kuda mendapatkan sebuah ide. Scene kemudian berganti ke Achilles yang meminta maaf pada Eudorus karena sudah memukulnya tempo hari. Achilles ingin Eudorus membawa pasukan Mermaidon pulang ke rumah dan tidak terlibat lagi dalam perang ini. Sedangkan Achilles harus tetap melakukan pertarungannya di sana. 12 hari kemudian, tiba-tiba prajurit Yunani sudah pergi dari pantai Troya dan hanya ada patung raksasa berbentuk kuda di sana. Yunani membuat patung kuda tersebut sebagai persembahan mereka kepada dewa Poseidon yakni dewa yang dihormati bangsa Yunani agar mereka selamat saat perjalanan pulang dan patung kuda ini sengaja diberikan ke pihak Troya sebagai hadiah. Di sini Paris ingin patung itu dibakar tapi para pendeta yang mengagumkan dewa tidak ingin mereka kualat karena menghancurkan persembahan. Untuk Dewa Raja Prem pun lalu memutuskan membawa patung itu ke dalam kerajaan Troya. Semua warga bersorak-sorai, karena kuda raksasa itu diartikan sebagai simbol kemenangan mereka. Namun nyatanya, prajurit Yunani tidaklah kabur, melainkan sebagian kecil prajurit Yunani bersembunyi di dalam patung kuda tersebut. Dan diam-diam, pada malam hari, mereka membunuh para penjaga yang tertidur, lalu membuka pintu gerbang. Dan puluhan ribu prajurit Yunani menyerbu kerajaan Troya sebelum fajar pagi muncul. Semua pria dibunuh dan para wanita diperkeos terlebih dahulu sebelum dibunuh. Bangunan-bangunan mulai dibakar dan Troya semakin hancur sesuai janji Agamemnon kepada adiknya Menelaus. Di sisi lain, Achilles terlihat sedang mencari keberadaan Briseis. Sedangkan, Andromache membawa warga-warga ke jalan rahasia untuk menyelamatkan diri. Tapi, Paris di sini tidak bisa ikut karena dia harus melindungi ayahnya dan mencari Briseis. Paris selalu memberikan pedang Troya ke seorang anak muda karena dengan pedang itu, rakyat Troya masih memiliki masa depan. Paris pun akhirnya harus berpisah dengan kekasihnya Helen. Terlihat, pasukan Yunani sudah sampai di pintu kerajaan dan akan menerobos masuk. Patung-patung dewa dihancurkan dan Prime akhirnya harus tewas dibunuh oleh Agamemnon. Selepas itu, Agamemnon juga menemukan Briseis yang sedang berdoa. Dan ketika Briseis hendak dibunuh, tiba-tiba, para prajurit yang melihat itu pun langsung ingin membunuh Briseis.
namun beruntungnya Achilles datang menolongnya. Dan yang terjadi, Achilles terlihat berusaha untuk bangkit, namun Paris terus bertubi-tubi memanahnya. Hingga Achilles yang sudah sekarat berkata bahwa berkat kehadiran Briseis, ia merasakan kedamaian di dalam dirinya. Dan akhirnya, Achilles pun tewas. Di akhir film, kita diperlihatkan Andromache dan lainnya yang berhasil kabur dengan selamat dan sudah sangat jauh dari kerajaan Troya. Sedangkan, Odysseus dan seluruh prajurit di sana memberikan penghormatan terakhirnya untuk Achilles. Film pun tamat. Sampai ketemu di rekap film selanjutnya.